Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semuanya pasti semangat kan untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Semangat dong. Semangat dong. Yuk semuanya Kakak undang bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama berjanji ke Tuhan Yesus untuk taat, untuk dengar-dengaran. Kita mau nyanyi satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau memfokuskan hati kita untuk datang ke Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyapa Tuhan. Kita angkat satu penyembahan, janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memasangku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang malam tadi kami boleh beristirahat. Semuanya kami dijagai oleh Tuhan sepanjang kami beristirahat ya Bapa, dan kami diperbolehkan untuk bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar. Terlebih lagi kami bisa memuji, menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kiranya Engkau terus menyertai kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami selama kami beribadah ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama bilang amin. Tetap bangkit berdiri, karena kita mau tetap memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak semuanya, kita mau nyanyi. Biarpun bumi nanti gak akan ada lagi, biarpun matahari nanti gak bersinar lagi, tapi yang akan selalu ada itu apa? Janji Tuhan. Yuk kita menyanyi, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu,
Yesusku. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah apa? Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, sekali lagi ya, shalala, cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngingetin ke adik-adik untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Adik-adik juga diundang untuk ikut santai bersama kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Untuk linknya bisa minta ke Kak Ina ya. Jangan lupa juga adik-adik, setiap hari Minggu kita akan ibadah melalui YouTube channel. Adik-adik boleh share linknya, mau ke teman, ke saudara, ke semuanya sebanyak mungkin. Ajakin kita mau kebaktian bersama-sama. Jangan lupa juga, minggu depan akan ada ibadah onsite di GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk, nomor 15, Hotel Vio Bandung. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kakak undang saya untuk bangkit berdiri. Kita mau ulangi sama-sama dari awal. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin kami dari awal kebaktian sampai hingga pertengahan ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan pimpin kami, Tuhan juga yang hadir di setiap hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang akan memberkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awalnya sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Yeay! Semuanya sudah siap kan untuk dengerin firman Tuhan kan? Siap, pintar. Koko juga lihat dari sini, semuanya sudah siap.
gak ada yang lari-lari lagi. Semuanya sudah duduk yang manis. Semuanya sudah benar-benar siap untuk dengar firman. Pintar semuanya. Nah, teman-teman, pagi hari ini Koko akan memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Yefta. Siapa namanya? Ya, Yefta. Siapa Yefta? Ada yang sudah tahu siapa Yefta? Belum ada yang tahu. Oh, udah ada yang tahu. Wah, pintar. Nah, buat yang belum tahu, dengerin ceritanya Koko ya. Koko akan kenalin seorang tokoh ini, namanya Yefta. Kisah tentang Yefta ini bisa kalian baca di kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Yefta adalah seorang Israel. Ayah Yefta adalah Gilead. Nah, suatu hari Yefta diusir oleh saudara-saudaranya dari keluarganya. Jadi, larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Yefta berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Setelah beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Kemudian, orang Israel tidak bisa melawan orang-orang Bani Amon itu. Mereka ingat kepada Yefta. Kemudian Yefta dipanggil oleh orang-orang Gilead itu untuk menjadi pemimpin mereka dalam berperang melawan Bani Amon. Sewaktu dipanggil, Yefta berkata kepada orang-orang Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian orang-orang Gilead itu meminta maaf kepada Yefta. Dan Yefta memaafkan orang-orang Gilead itu, dan Yefta mau memimpin bangsa Israel untuk melawan Bani Amon. Nah, ketika Yefta hendak berperang melawan Bani Amon, bernazarlah Yefta kepada Tuhan, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian setelah itu Yefta berperang melawan Bani Amon. Dan ternyata Yefta berhasil memenangkan peperangan itu. Setelah selesai berperang, Yefta pulang ke rumahnya. Ketika Yefta pulang sampai ke rumahnya, anak perempuan Yefta keluar dari pintu rumahnya sambil menari-nari untuk memberi selamat kepada Yefta, ayahnya. Setelah dilihat oleh Yefta bahwa yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya adalah anak perempuan yang sangat disayanginya, maka Yefta ingat akan nazar yang sudah diucapkannya.
Yefta sangat bersedih dengan apa yang sudah dinazarkannya. Tetapi karena Yefta sudah bernazar, berjanji kepada Tuhan untuk memberikan apapun yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan akan dipersembahkan sebagai korban bakar. Lalu Yefta memberikan anak perempuannya itu kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, gitu teman-teman, cerita tentang tokoh Yefta yang Koko ceritain hari ini. Yefta tadi bernazar. Kalian tahu nggak bernazar itu apa? Nggak tahu? Nazar itu adalah janji yang diucapkan kepada Allah dan kita harus menepatinya. Misalnya seperti Yefta tadi. Yefta tadi bernazar kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan membuat Yefta menang dalam perang melawan Bani Amon, Yefta akan menyerahkan apapun juga yang pertama kali keluar dari rumahnya sebagai korban persembahan. Nah, itu nazarnya Yefta kepada Tuhan. Setelah Yefta mendapat kemenangan, Yefta harus memenuhi janjinya kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan apapun juga yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya. Dan ternyata yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya setelah Yefta selesai berperang itu adalah anak perempuan Yefta. Yefta sangat sedih karena anak perempuannya itu adalah anak perempuan yang sangat dikasihi oleh Yefta. Tetapi karena Yefta sudah bernazar kepada Tuhan, Yefta harus menepatinya. Dengan sedih hati, Yefta memenuhi nazarnya, mempersembahkan anak perempuannya kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kisah Yefta ini? Kita boleh bernazar, kita boleh berjanji kepada Tuhan kalau kita mendapatkan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita. Tetapi ingat, kita harus berhati-hati dalam bernazar, dalam berjanji kepada Tuhan, karena kita harus menepatinya. Ya, teman-teman boleh bernazar kepada Tuhan. Misalnya, kalau aku naik kelas dengan nilai yang paling bagus di kelas, aku akan selalu menghafal ayat hafalan selama aku di kebaktian anak. Nah, itu janji, itu nazar yang harus ditepati kalau apa yang menjadi doa dan harapan kita terkabul. Karena kalau kita bernazar atau kalau kita berjanji, kita harus menepatinya. Ya, seperti ayat yang mau kita baca sama-sama di Mazmur 76 ayat 12a. Mazmur 76 ayat 12a. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Ayat ini menjadi ayat hafalan kita, teman-teman. Mazmur 76 ayat 12a.
Kita baca sama-sama yuk. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, sama-sama semuanya, ayo jangan diem aja. 1, 2, 3. Mazmur 76 ayat 12a. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Pintar. Dihafalin ya teman-teman ayat hafalannya. Sekarang kita mau berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar dari kisah Nazar Yefta. Kami tahu sekarang Tuhan, kalau nazar itu adalah janji yang kami ucapkan kepada Tuhan dan kami harus menjalankan apa yang menjadi nazar kami, apa yang menjadi janji kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Tuntun terus kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa tetap menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.